Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda pernah nggak kebingungan saat milih sekolah anak? Apakah karena budget atau karena khawatir? Ya, kedua itu menjadi tantangan kita saat ini. Sekarang untuk bisa menyekolahkan anak di sekolah swasta yang menurut tanda kutip itu adalah sekolah unggulan, biayanya nggak tanggung-tanggung, mahal. Ya, di kota Tangerang aja masuk sekolah untuk anak SD sudah ada yang mematok biaya pangkalnya di atas 40 juta. Wow nggak? Wow. Kalau ekonomi kita masih di middle, segitu wow banget. Kalau udah di up, segitu it's okay. Ada juga pilihan sekolah-sekolah non swasta yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam biaya pendidikannya. Bahkan di kota Tangerang itu alhamdulillah sudah ada program sekolah gratis. Sekolah negeri bahkan swasta. Negeri hampir keseluruhannya gratis. Mungkin ada beberapa yang dibebankan sebagai biaya operasional di luar kegiatan reguler sekolah. Tapi itu nggak umum, artinya mungkin hampir keseluruhannya gratis. Nah, program kekinian malah sekolah swasta ada yang mengikut dalam program pemerintah lokal Kota Tangerang untuk ikut dalam program sekolah gratis. Itu bisa menjadi pilihan buat kita menyekolahkan anak-anak kita. Nah, tetapi Super Abami pernah pengalaman kebingungan memilih sekolah untuk anak-anak kita. Ya, sekolah menjadi sangat penting bagi perkembangan kehidupan sosial anak kita, interaksi sosialnya. Sekolah menjadi sangat penting untuk menanamkan salah satu nilai kedisiplinan. Meskipun di rumah sudah dipandu untuk menjadi disiplin, tapi sekolah berbeda. Sekolah sudah membuat peraturan secara tertulis. Di rumah nggak banyak yang membuat peraturan secara tertulis. Nah, di sekolah juga mengajak kita untuk akur terhadap aturan yang dibuat. Artinya anak kita dengan orang tua harus ikut serta dalam aturan yang ditetapkan gitu. Nah, kekhawatiran apa yang timbul pada saat kita memilih sekolah gitu? Yang pertama, apakah ini menjadi keumuman atau tidak, tapi ini yang paling Super Abami rasakan. Yang pertama, interaksi sosial. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa anak-anak tingkat di bawah 10 tahun karena begitu luasnya akses informasi, mereka sudah kenal yang namanya konten film dewasa. Ini nggak bisa dihindarin, tetapi kita bisa cegah. Karena ya, kealfaan kita dalam memberikan aturan penggunaan gadget ini membuat mereka terpapar informasi konten video porno. Kenapa tidak? Karena ketika kita membuka aplikasi yang liar ya, dalam arti yang sulit dikontrol ya, terutama oleh pemerintah gitu ya, bukan platform-platform utama, sehingga platform-platform aplikasi-aplikasi setengah jadi lah gitu katakan. Itu kadang-kadang muncul iklan dan iklannya itu mengarah kepada informasi-informasi yang tidak layak mereka terima. Ketika itu mereka akses, mereka lihat, mereka dengar, mereka baca, mereka akan bawa ke sekolah. Mereka akan bawa ke interaksi sosial. Kalau interaksinya terlalu umum seperti itu, wajar, kita orang tua akan menjadi khawatir. Tapi jangan juga menyalahkan orang lain. Bisa jadi anak kita adalah influencernya. Karena keterbatasan kita atau kelalaian kita mengevaluasi anak kita apakah dia terpapar atau tidak terhadap
video porno, video dewasa, informasi-informasi yang tidak tepat untuk mereka. Terkadang kita abai terhadap itu, sehingga bisa jadi di rumah mah kalem, di sekolah menjadi tipe pengajak orang-orang untuk mendapatkan informasi itu. Wow, itu nggak sedikit seperabami dengar daripada orang tua. Loh, kok anak saya tahu-tahuan channel begini, kok tahu-tahuan situs begini, kok tahu-tahuan informasi cari begini dan begitu. Ternyata dari rekannya atau dari dia sendiri saat dia mengakses informasi apapun di gadgetnya, terus kemudian ada iklan, terus dia melihat penasaran, walaupun hatinya deg-degan menolak, tapi ada rasa penasaran, akhirnya dia klik, dia buka, dia akses informasinya. Ya ini masalah. Nah, salah satu kekhawatirannya ada di situ. Maka bagaimana cara kita mencari tahu bahwa interaksi sosial yang terbangun di sekolah itu tanda kutip cukup kondusif sesuai dengan pemikiran kita. Maka mau tidak mau kita harus akses ke sekolah itu lebih dahulu, mencari tahu, mencoba melihat langsung bagaimana karakter-karakter anak-anak yang sekolah di sana, bagaimana karakter gurunya. Meskipun itu seolah-olah banyak mengintervensi, tetapi ini hak kita sebagai orang tua untuk bisa tahu benar di mana anak kita akan kita titipkan interaksi sosialnya. Jadi sekolah bukan penitipan anak untuk bisa mencerdaskan anak, bukan menitipkan anak menjadikan anak pintar, bukan. Tapi sekolah adalah salah satu medianya saja. Yang terutama adalah rumah tangga kita. Yang terutama adalah internal keluarga kita, aturan-aturan kita. Nah, itu. Jadi kita harus mengakses itu ke sekolah, datang lihat langsung bagaimana attitude anak-anaknya, bagaimana interaksi sosialnya, apakah menggunakan bahasa-bahasa kasar, terus ketika ada gurunya dicuekin aja, ngomong bahasa kasar, bahkan melakukan tindakan-tindakan kasar kepada teman-temannya, terus ada gurunya tapi didiamin aja, acuh gurunya dan sebagainya, atau bahkan gurunya jarang kelihatan, nggak ada pengawasan di antara kegiatan-kegiatan mereka dan sebagainya. Ketika kita itu bisa melihat seperti itu, maka kita mampu menentukan, oh ini layak atau tidak gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa masuk ke situ udah pastilah anak kita bakal bagus. Oh, belum tentu. Cek dulu anak kitanya siap atau tidak. Jangan-jangan anak kita yang membawa virus gitu. Malah jadi kebalikannya. Jangan-jangan anak kita yang karena lepas kontrol dari kita, anak-anak kita adalah influencernya gitu. Atau kalau anak-anak kita sudah kita tanamkan benih-benih kebaikan, bagaimana beretitude, bagaimana akhlaknya bagus dan sebagainya, tetapi kita berpikir bahwa dititipkan ke sekolah akan bagus secara inline, tetapi kita tidak mengecek langsung, nah jadi begitu dah artinya nanti. Bisa-bisa anak kita ketularan sama yang lain gitu. Misal gitu ya, ada sekolah yang secara peraturannya tidak ketat, secara disiplin gurunya tidak kurang juga gitu, secara interaksi sosialnya terlalu liar gitu. Terus kemudian kita berharap anak kita baik-baik saja ketika kita titip di sana. Bahkan kita nitipin karena kita saking sibuknya, mau kita rela ngeluarin budget besar tapi kita kesono nitipin anak gitu. Tuh taruh anak nggak dikontrol lagi bagaimana? Selesai sudah. Anak kita bakal berubah 360 derajat mengikuti apa yang biasa dilakukannya. Karena durasi mereka di sekolah lebih panjang daripada durasi mereka di rumah. Ya. Oke, mungkin itu saja dari Super Bami. Thank you for watching. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.